Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini adalah Jumat terakhir kita berada di tahun 2021 Masehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah lah yang menciptakan matahari itu adalah sumber cahaya dan menjadikan bulan itu memantulkan cahaya. Kemudian Allah jadikan kedua makhluk itu beredar di setiap porosnya. Untuk apa kata Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kita mengetahui kalender yang dengan itu kita menentukan nasib kita hidup di dunia ini. Ma khalaqul dzalika batila, Allah tidak pernah sekali-kali menciptakan makhluk-makhluknya termasuk bumi, matahari dan bulan itu sia-sia. Yufasilul ayat, semua diciptakan secara terinci. Apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, liqaumi ya'lamun. Semua itu Allah tunjukkan kebesarannya buat orang-orang yang mengetahui. Karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di masa Covid ini khatib tidak mungkin berkhutbah panjang-panjang. Maka momentum yang sangat mulia ini akan khatib jadikan muhasabah diri kita bersama-sama, termasuk khatib sendiri. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, setahun sebelum ini dan setahun-tahun sebelumnya, dan bagaimana kita harus menghadapi tahun berikutnya. Pertama-tama, jawab pertanyaan khatib di dalam hati. Cukup hati kita yang tahu, dan Allah Maha mengetahui jawaban di hati kita masing-masing. Apakah ada di antara bapak dan adik-adik yang hadir di masjid ini masih datang ke dukun, pesugihan, belajar ilmu santet, mengabdi kepada dukun? Kalau masih dan tahun lalu dilakukan, mulai sekarang tinggalkan. Tinggalkan. Allah marah betul kalau dirinya dibuat cemburu. Perdukunan, pengabdian kepada setan itu sama sekali tidak bermanfaat buat kita, dan itu merontokkan semua potensi rezeki kita. Yang kedua, apakah di antara bapak-bapak, adik-adik yang hadir di masjid ini setahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya terlibat dalam pembunuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja? Yang tidak sengaja misalnya kita menabrak orang kemudian kita melarikan diri secara pengecut. Kalau itu kita lakukan, ketahuilah bahwa nanti di akhirat kita pasti bertemu dengan korban yang kita bunuh sengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, kalau itu kita lakukan, cepat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita masih hidup. Yang ketiga, apakah di antara bapak-bapak, adik-adik yang hadir di masjid ini setahun lalu berzina atau mendekati zina? Kalau iya, cepat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perzinaan, kalau itu kita lakukan, itu akan menutup semua pintu rezeki. Percaya. Jangan-jangan harta yang kita miliki ludes karena perzinaan yang kita lakukan. Jangan pesimis dengan rahmat Allah. Bangun di malam hari, tahajud, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menangis sejadi-jadinya. Kalau kita malu mengatakan itu kepada orang lain, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, 5 tahun yang lalu hamba berzina, ya Allah, ampuni dosa hamba dan dosa orang yang kita zinai. Kendati pun dia pelacur, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah membunuh orang, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda semua takut menghadapi polisi, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa hamba sudah membunuh dia. Jangan pertemukan hamba di gurun mahsyar dengannya. Dan kalau kita berbuat musyrik, astagfirullahaladzim, tinggalkan itu.
Itu perbuatan jahanam yang Allah marah betul. Kalau 3 hal ini sudah kita tidak laksanakan, Anda lebih tahu jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah setahun lalu sampai sekarang Anda masih bermusuhan dengan orang tua, berbuat dosa kepada bapak? Kalau iya, pulang dari masjid, segera cium tangan, akui segala kesalahan. Mumpung orang tua kita belum meninggal. Kalau orang tua kita jauh, telepon. Mau bapak, apalagi ibu. Jangan menganggap orang tua saya salah. Sudahlah, anak yang salah. Jasa mereka sudah membesarkan kita luar biasa. Jangan karena ego kita kemudian kita tanam baik-baik, kemudian kita tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Berikutnya, tanya kepada diri masing-masing, apakah Anda sedang bertengkar dengan kakak, dengan adik, saudara misan, keluarga besar? Kalau iya, segera minta maaf. Nggak usah pandang dia dulu yang salah, bodoh amat. Kita minta maaf. Allah akan tersenyum dengan jiwa besar kita. Berikutnya, orang tua kepada anak. Jangan dikira hanya anak yang bisa salah kepada orang tua. Orang tua juga bisa berbuat zalim kepada anak-anaknya. Karena itu panggil mereka, peluk. Kalau bapak-bapak malu mengakui kesalahan kepada anak, nggak usah katakan, peluk saja. Terus katakan dalam hati, nah, bapak salah. Udah, anak nggak tahu kenapa kita nangis. Anak nggak tahu kenapa tiba-tiba kita minta maaf, bodoh amat. Karena Anda sedang berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peluk anak itu, baca Al-Fatihah, minta maaf. Insya Allah Allah bukakan pintu rezeki. Yang terakhir adalah, apakah setahun lalu Anda bertengkar dengan tetangga? Baik jauh maupun dekat, satu komplek atau jauh. Kalau iya, segera minta maaf hari ini. Tidak peduli siapa yang salah. Saya dulu bertengkar dengan tetangga saya. Mohon maaf, kebetulan dia militer. Saya takut sama dia. Bertahun-tahun saya tidak bertegur sapa. Khawatir berantem karena dia. Begitu dia pensiun, dia semakin rentang. Saya hampiri dia ketika sholat Jumat. Saya salaman. 3 bulan kemudian dia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Allah bukakan semua pintu rezeki buat saya. Subhanallah. Bapak, adik-adik, saya tidak mungkin panjang-panjang khutbah karena Covid. Tapi demi Allah itu terjadi pada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.